Baik, sebelum kita mulai dengan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, satu orang belum pimpin kita dalam doa. Maju dan depan. Terima kasih sudah pimpin kita dalam doa. Materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang perubahan wujud benda. Di sini Ibu sudah siapkan salah satu media tentang perubahan wujud benda. Seperti yang kalian lihat. Ada yang tahu perubahan wujud benda itu apa? Masa tidak ada yang tahu? Oke. Baik, menurut saya itu perubahan wujud benda adalah perubahan bentuk suatu benda menjadi berbeda dari keadaan sebelumnya. Baik, terima kasih, jawabannya sangat betul sekali. Tapi di sini Ibu hanya mau menyempurnakan sedikit. Jadi perubahan wujud benda itu adalah proses di mana suatu benda mengalami perubahan bentuk atau keadaan fisiknya tanpa merubah sifat kimianya. Seperti itu. Ya. Jadi perubahan wujud benda itu terdiri dari beberapa macam. Ada yang tahu kok? Ayo. Ya. Apa? Syarat gantai. Ya, terima kasih, jawabannya betul sekali. Jadi perubahan benda itu ada dua macam, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, kalau dari padat ke cair, ada yang bisa tahu dia berubah menjadi apa? Cair. Padat ke cair, dia berubah menjadi apa? Dari es batu menjadi air. Itu contohnya. Ya. Kalau dari padat ke cair, itu dia berubah menjadi apa? Dari padat cair. Oke. Kalau dari cair ke gas, membuat. Oke, terima kasih anak-anak pintar. Kalau dari cair ke padat, yeay, pintar-pintarnya sekarang. Jadi di sini Ibu akan jelaskan sedikit seperti yang Ibu sudah bikin di medianya. Di sini ada ciri-ciri benda padat, ada juga ciri-ciri benda cair, dan ada juga ciri-ciri benda gas. Ciri-ciri benda padat, Ibu mau jelaskan atau jelaskan? Ciri-ciri benda padat itu yang pertama, bentuk dan ukurannya selalu tetap, dia tidak berubah. Dan yang kedua, ketika kita memasukkannya ke suatu tempat, dia tidak
menguap yang artinya menguap banyak. Bukan. Menguap di sini artinya perubahan dari cair menjadi gas. Contohnya air yang mendidih itu kan pas air mendidih dia keluar uap toh. Nah itu yang dinamakan dengan menguap. Yang keempat itu mengembun. Ada yang tahu kok mengembun itu apa? Iya? Salah itu. Gas ke cair. Iya. Mengembun itu dia perubahan dari gas menjadi cair. Contohnya embun pada pagi hari. Apa itu? Yang berikut yaitu menyublim. Ada yang tahu kok? Dan tahu. Bisa tidak? Bisa dulu. Tidak apa-apa dijelaskan. Menyublim itu dia perubahan dari padat langsung menjadi gas. Contohnya kabel baus menghilang. Berikutnya yang keenam adalah mengkristal atau deposisi. Di sini mengatakan perubahan dari mengkristal itu adalah perubahan dari gas langsung menjadi padat. Contohnya pembentukan es di kaca jendela. Dari proses-proses ini biasanya dipengaruhi oleh perubahan energi panas atau kalor yang diterima atau dilepaskan oleh benda. Nah, contoh-contoh dari berikutnya adalah contoh-contoh dari benda padat. Di sini ibu sudah ambil contoh beberapa contoh, yaitu kalau dari contoh benda padat itu, ini gambar apa? Balok dengan batu ya. Itu adalah contoh-contoh dari benda padat. Kalau dari benda cair, ada yang tahu kok? Air, minyak, apa lagi? Ya pokoknya begitulah. Nah, contoh dari benda gas, ada yang tahu kok? Apalagi balon, kemudian balon. Seperti yang dibuat di sini, ini adalah contoh dari benda gas, yaitu asap dan balon. Baik, materi hari ini cukup sampai sini. Sekarang kita latihan soal supaya latihan soal kita bertugas. Sekarang ibu saudara tulis dan tugas dan latihan soalnya secara lisan. Oh ibu, jangan banyak komen. Ini di sini ibu yang atur. Iya ibu. Yang pertama, simak baik-baik. Ayo. Perubahan benda dari benda padat ke cair itu dia menjadi apa? Mencair ibu. Padat menjadi cair. Padat ke cair dia menjadi apa? Mencair air. Cari mencair. Mencair. Contohnya ketika kita bakar lilin kan lilin itu ya mencair toh. Itu yang dinamakan dengan mencair. Sebagai yang kedua, dari cair ke gas menjadi apa? Buat. Menjadi apa? Buat. Iya betul sekali.
disebut apa? Dari cair ke padat. Betul. Yakin? Yakin dulu. Ya betul. Contohnya? Contohnya? Sepatu. Nih. Oke. Soal yang keempat. Perubahan sudut benda dari gas dan cair dinamakan dengan tidak sekali ya. Nanti bukan sekalian. Oke, lanjut. Soal nomor kelima. Soal nomor kelima yaitu perubahan sudut benda dari padat ke gas dinamakan dengan menyubit atau menyubit? Menyubit. Yang salah. Menyubit. Yang berikut. Perubahan sudut benda dari gas ke padat dinamakan dengan yakin? Mengkristal atau mengumpul? Kristal. Kalau mengumpul itu dia dari gas ke cair. Siapa? Ya, kalau gas ke padat itu dia mengkristal. Oke, cukup latihan soalnya. Sekarang kita memberikan tugas. Catat. Mana buku? Kan buku lupa ibu. Ini mau datang sekolah atau mau datang jalan-jalan? Sekolah itu. Harusnya persiapan dari tadi malam. Ya ibu. Coba ibu. Oke. Yang tidak bawa buku nanti sebentar minta soalnya ditemani tahu. Ya, ibu. Soal nomor satu. Boleh. Apa pengertian perubahan sudut benda? Apa pengertian perubahan sudut benda? Ulang ibu. Apa pengertian perubahan sudut benda? Udah dulu. Yang kedua, berikan contoh. Berikan contoh dari yang pertama beda padat. Yang sudah belum ya? Dari yang Berikan contoh dari yang pertama beda padat. Yang kedua beda cair. Yang ketiga beda gas. Sudah kok? Berarti Bu, pertemuan kita hari ini cukup sampai sekian. Dan kita tolong waktu kita dalam doa supaya kita bisa pulang. Ya Ibu. Andre. Waktu-waktu. Baik. Sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, mari kita masih di dalam doa dan saya doa. Doa selesai. Terima kasih sudah memimpin kita dalam doa. Mari kita pulang, kita sembunyi.
Siap. Hormat. Terima